Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa bertalabul ilmi di Masjid Hidaul Ilmi Kapling Beliung, Tanjung Riau, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian sirah nabawi, dan malam ini kita akan membahas tentang Bai'atul Aqabah. Pada minggu yang lalu kita bercerita tentang sejarah Isra dan Mi'raj. Maka malam ini kita akan membahas tentang Bai'atul Aqabah. Baik Bai'atul Aqabah al-ula yang pertama atau Bai'ah Aqabah yang kedua. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setelah wafatnya Khadijah, kemudian meninggalnya Abu Talib, maka dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin sulit dan dipersulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha untuk mendakwahi orang-orang Mekah, tetapi 18 kabilah betul-betul mengkudeta, sehingga Rasul tidak bisa bergerak. Makanya Rasul mulai berdakwah mencari areal baru, dapatlah Taif. Sampai di Taif juga sama. Nabi SAW pun tidak lepas dari ujian orang-orang Taif, justru lebih buruk dibandingkan apa yang ia dapat di Mekah. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasul, maka diberangkatkanlah dalam sebuah peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan juga Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan malam-malam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Setelah peristiwa Isra Mi'raj inilah, maka Nabi SAW berusaha untuk mendakwahi manusia, tapi tidak ada kesempatan karena memang orang-orang Arab sudah mulai menyempitkan dakwah, susah untuk berdakwah. Sehingga hanya ada satu kesempatan, menunggu musim haji. Karena musim haji itu kan semua kabilah-kabilah Arab dari mana-mana tumplak ke Mekah. Puluhan kabilah itu tumplak di Mekah untuk ibadah haji. Inilah satu-satunya kesempatan yang bisa dilakukan Nabi untuk berdakwah di musim haji ke berbagai macam kabilah. Ada yang kemudian menolak dengan keras dan mengatakan bahwa keluargamu dan juga teman-temanmu kami sudah tahu. Mereka semua tidak mengikuti kamu. Kalau keluargamu saja tidak mengikuti kamu, bagaimana kami mengikuti kamu? Jadi banyak kabilah-kabilah menolak. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala kehendaki ada 6 orang
dari penduduk Yathrib yang kemudian beriman kepada Rasul. Bagaimana kisahnya? Ini yang menarik kita akan bahas. Kita tahu bahwa Yathrib itu adalah kota Madinah yang sekarang itu tempat berkumpulnya bangsa-bangsa di situ. Ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada musyriknya. Terakhir Islam pun gabung juga di situ. Cuma ada perbedaan tujuan. Kalau orang-orang Yahudi datang ke Madinah atau Yathrib, itu memang tujuannya tujuan agama. Jadi orang-orang Yahudi yang mereka datang dari Yerusalem, dari Palestina, dari Syam, menuju Madinah itu, karena sebuah keyakinan bahwa menurut ajaran mereka, padri-padri mereka, kitab-kitab mereka, bahwa Madinah itu adalah tempat diutusnya Rasul terakhir. Dan mereka sudah diberikan arahan oleh para pembesar mereka, padri-padri dan tokoh-tokoh agama mereka, kalau muncul Nabi ini, ikuti. Tolong dia. Jadi berkumpulnya Yahudi dari mana-mana ke Madinah itu karena sebuah misi agama. Menanti-nanti Nabi akhir zaman yang mereka sangka itu turunan mereka, Bani Israel. Berbeda pula dengan Khazraj dan Aus, kabilahnya orang-orang musyrik. Ketika terjadi di Yaman bencana alam yang luar biasa, hancurnya Sad Ma'rib, bendungan Ma'rib, hancur gara-gara mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada hubung kait dengan kisah negeri Sabah. Negeri Sabah itu kan negeri disebut jannah sorga, saking indahnya. Tapi karena mereka kufur, maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan menghancurkan bendungan Sabah. Dikirimnya tikus-tikus sebesar kucing, kemudian menggerogoti bendungan itu, kemudian jebolah bendungan itu, kemudian air bah banjir dan meluluh lantakkan negeri Sabah. Dari situlah kemudian yang selamat, mereka harus meninggalkan Yaman. Adapun kemudian kenapa dituju Madinah? Kenapa orang-orang musyrik Yaman yang terdiri dari dua kabilah yang bersaudara dari keturunan Bani Qailah, Khazraj dan Aus ini memilih negeri Madinah? Kan banyak negeri-negeri yang lain. Karena negeri Madinah itu atau Yathrib dikenal kesuburannya. Jadi di situ dikenal dengan kurmanya. Makanya kemudian Khazraj dan Aus memilih mereka kemudian hijrah dan minta suaka di Yathrib karena urusan dunia. Jadi karena ingin mencari tanah yang subur, bisa digunakan untuk bercocok tanam. Jadi sini sudah beda tujuannya. Kalau Yahudi datang ke Madinah murni misi agama. Karena di situ diramalkan akan ada Nabi dan jadi tempat hijrahnya Nabi. Kalau orang-orang musyrik Khazraj dan Aus murni misinya dunia. Tetapi kehendak Allah berbeda. Yang misi agama orang-orang Yahudi justru ketika Rasul muncul tidak beriman. Yang misi dunia justru ketika Rasul muncul malah beriman. Anda boleh berkehendak, saya boleh berkehendak, tetapi Allah lah yang menentukan kehendak. Yahudi berkehendak beriman dengan Nabi yang menurut keyakinan mereka Nabi itu adalah Nabi penyelamat mereka. Orang Khazraj dan Aus gak kepikiran masalah itu. Dia cari tempat untuk makan saja.
Tapi justru hidayah diberikan kepada Khazraj dan Aus dan tidak diberikan kepada orang Yahudi. Ketika Khazraj dan Aus sampai di kota Madinah, kenapa kemudian padahal Khazraj dan Aus ini kan saudara kandung dari anak-anak Kailah. Ketika dua kabilah ini terjadi pembunuhan, salah satu di antara dua kabilah ini berkelahi, kemudian meninggal salah satunya. Maka sebab pembunuhan itulah terjadi cekcok dan perbalahan antara orang-orang Khazraj dan Aus selama 120 tahun. Tidak pernah damai Khazraj dan Aus. Padahal saudara kandung untuk kakeknya. Menunjukkan bahwa dalam keluarga itu bisa saja kemudian cekcok, tidak tegur sapa, bahkan musuhan, bahkan tak jarang bunuh-bunuhan. Gara-gara waris, gara-gara apa gitu. Seperti Khazraj dan Aus ini akhirnya musuhan selama 120 tahun itu gara-gara pembunuhan. Kemudian Yahudi juga sama. Yahudi kan terdiri dari 3 kabilah. Kabilah Bani Qunaiqa, kabilah Bani Nadir, dan kabilah Bani Quraidah. Itu tidak akur juga. Orang kafir itu nampak bersatu, tapi hati mereka bercerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau sangka mereka bersatu? Tidak, orang kafir itu tidak bersatu. Hati mereka pecah. Jadi Khazraj dan musuhan, Yahudi pun musuhan. Akhirnya Yahudi sesama Yahudi musuhan bergabung dengan salah satu dari kabilah Khazraj atau Aus. Maka kacaulah Madinah. Karena yang punya kepentingan Yahudi sebenarnya di sini. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang Yahudi itu misi kedatangannya ke Madinah itu murni misi agama. Menanti Nabi akhir zaman. Sementara orang-orang musyrik Yaman dari kalangan Khazraj dan Aus itu yang belakangan akan menjadi orang-orang Ansar, itu murni soal dunia. Jadi kalau ada masalah nih, orang musyrik Arab dengan orang Yahudi ini, orang Yahudi itu suka sesumpah. Awas saja kalian. Nanti kalau Nabi kami muncul, habis kalian. Itu sesumbarnya. Terekamlah ucapan Yahudi ini di telinga orang-orang musyrik Khazraj dan Aus, bahwa kedatangan mereka itu karena misi agama, menanti Nabi yang mereka nantikan selama ini. Jadi maklumat akan munculnya kenabian itu sudah ada di telinga-telinga Khazraj dan Aus. Dari siapa? Informasinya dari Yahudi. Makanya ketika tahun ke-11 setelah kenabian, sebelum hijrah 1 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah, maka orang-orang Khazraj dan Aus ini pada haji ke Mekah. Ya. Akhirnya berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang Yathrib, 6 orang. Ini yang pertama kali berjumpa dengan Rasul, 6 orang. Lah 6 orang ini kemudian mendengar informasi bahwa di Mekah ada orang aku Nabi. Sementara maklumat kenabian sudah ada kan? Karena orang Yahudi sudah selalu memberikan informasi itu. Cobalah kemudian 6 orang ini mencari-cari informasi soal orang yang ngaku Nabi, yang diwanti-wanti orang-orang Quraisy jangan dekati dia, nanti kesihir. Rupanya setelah berjumpa dengan Rasul, berbincang, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan bahwa dia Nabi dan Rasul, kemudian apa saja yang didakwahkan, Allah takdirkan 6 orang ini masuk Islam. Salah satunya adalah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Pulanglah 6 orang. Setelah tahun depan, berarti tahun ke-12 Hijriah kan? Rupanya mereka membawa lagi teman-temannya. Dari 6 orang ini, membawa lagi teman-temannya menjadi 12 orang. Dan 12 orang inilah disebut Nuqaba
Al-Ansar. Sebagaimana Nabi Musa punya orang-orang pilihan, Nabi Isa punya orang-orang pilihan yang disebut Hawariyun, maka Rasul pun punya orang-orang pilihan dari kalangan Ansar yang disebut dengan Nuqabaul Ansar. Jumlahnya berapa? 12 orang. Inilah cikal bakal hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, karena perjuangan 12 orang. Pada tahun ke-12 Hijriah mereka akhirnya datang. Untuk apa? Melakukan pembaiatan yang pertama yang disebut dengan Bai'atul Aqabatil Ula. Pembaiatan Aqabah yang pertama. Kenapa disebut Bai'at Aqabah? Karena tempatnya di Aqabah. Makanya disebut Bai'at Aqabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pembaiatan Aqabah ini 2 kali. Makanya ada disebut Bai'ah Aqabah yang pertama, yang kedua Bai'ah Aqabah yang kedua. Apa sih bedanya? Bedanya 4. Ada 4 perbedaan antara Bai'at Aqabah yang pertama dengan Bai'at Aqabah yang kedua. Pertama dari segi jumlah. Kalau Bai'at Aqabah yang pertama 12 orang. Dan mereka disebut Nuqabaul Ansar. Kalau baiat yang kedua 70 orang. Kemudian yang kedua tidak ada perempuan dalam baiat Aqabah yang pertama. Tapi dalam baiat Aqabah yang kedua ada 2 perempuan yang terlibat. Kemudian yang ketiga, baiat Aqabah yang pertama tidak disaksikan orang musyrik. Murni orang-orang yang beriman yang ingin membaiat Nabi. Tapi baiat Aqabah yang kedua disaksikan orang musyrik. Siapa? Abbas ibn Abdul Muttalib yang ketika itu belum masuk Islam. Menyaksikan. Karena takut terjadi apa-apa dengan Nabi SAW ponakannya. Maka hadir Abbas padahal dia masih musyrik. Kemudian yang terakhir, baiat Aqabah yang pertama ini murni pembaiatan soal iman, keimanan. Tapi baiat yang kedua ini adalah soal perlindungan kepada Rasul, pertolongan kepada Rasul, dan mempersiapkan hijrah untuk tempat bagi Rasul. Itulah perbedaan baiat yang pertama dengan yang kedua secara global. Nanti kita jelaskan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kemudian 12 orang ini pada tahun ke-12 setelah kenabian, mereka haji kembali tahun depannya. Setelah awalnya 6 orang kemudian jadi 12 orang. Mulailah mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi baiatnya? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Sebelum saya jelaskan isi baiatnya, di antara orang-orang yang terlibat dalam baiat ini disebutkan nama-namanya. Mereka adalah salah satunya Mu'ad ibn Al-Harith, kemudian Dakwan ibn Abdul Qais, kemudian Ubadah ibn Samit yang meriwayatkan hadis tentang pembaiatan, kemudian Yazid ibn Tha'lab, kemudian Al-Abbas ibn Ubadah, kemudian Abul Haytham ibn Tayhan. Ma'ruf kisahnya ya, Abul Haytham ibn Tayhan ini yang ketika saya bercerita tentang surah Al-Haqqum At-Takatsur, ketika Madinah terjadi paceklik hebat, maka Nabi SAW keluar siang-siang bersama Abu Bakar dan Umar mencari makanan. Maka datanglah ke rumah Abu Haytham ibn Tayhan ini. Kemudian dihidangkan kambing rebus, kemudian tamar, dan juga air putih. Ketika sudah dihidangkan, Rasul tidak mau makan, malah nangis. Abu Bakar pula lihat Rasul nangis, ikut nangis. Modelnya Abu Bakar begitu.
Dia nggak nanya, kenapa Rasul nangis? Nengok Rasul nangis, nangis. Rasul tertawa, tertawa. Gitu Abu Bakar. Dia ngikut apa yang dilakukan. Beda Abu Bakar, beda pula Umar. Umar tidak mau main ikut-ikutan nangis. Kata Umar, ya Rasulullah, api hadihil halat itu. Kenapa dalam kondisi kita mau makan kok nangis? Makanlah kan itu. Kenapa nangis? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Umar, alhaqul takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kepada la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ingat, nikmat yang di depan kita ini akan ditanya. Mau makan diingatkan neraka, hilang nafsu makan. Akhirnya hilang nafsu makan, diingatkan neraka. Ya. Ini semua akan ditanya. Nah itu di rumah siapa? Di rumah Abu Haytham ibn Tihani dari Bani Abdil Ashham. Kemudian Waib ibn Sa'idah. Kemudian ini yang 7 orang yang tambahan. Sebelumnya kan 6 orang, tetapi yang 1 Jabir tidak ikut. Jadi 7 tambah 5 jadi 12 orang. Itulah Nuqabaul Ansar. Nah salah satu yang hadir dalam pembaiatan itu adalah Ubadah bin Samit, seorang sahabat mulia dari kalangan Ansar. Dia bercerita sebagaimana hadisnya dinukilkan Imam Bukhari dalam Sahih. Apa kata Ubadah ibn Samit? An Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemari baiatlah diriku. Yang pertama, jangan sekutukan Allah. Ini poin baiat yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Dari sini kita tahu prioritas dakwah para nabi. Bahwa prioritas dakwah para nabi itu tauhid. Semua para nabi, bendera mereka dalam berdakwah adalah tauhid sebelum yang lain. Makanya kalau kita melihat sirah sejarah para nabi dalam Al-Quran, mesti dakwah mereka mengatakan apa? U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul, tugas mereka menyampaikan kepada umatnya, sembahlah Allah, jauhi sesembahan selain daripada Allah alias tauhid. Itulah dakwah para nabi, tauhid. Maka baiat yang pertama, isi baiatnya yang pertama, poin pertama adalah jangan sekutukan Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW melihat orang-orang Arab itu umumnya para penyembah berhala. Semua para penyembah berhala. Makanya poin pertama soal tauhid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tasrik. Jangan mencuri. Karena kebiasaan orang Arab suka curi, suka ngerampok. Banyak perompak-perompak padang pasir. Terkadang kemudian orang-orang tidak aman ke sana kemari karena banyak perampok. Makanya Rasul mengatakan jangan mencuri, jangan merampok, jangan korupsi, jangan macam-macam. Pokoknya yang berkaitan dengan hak harta. Kemudian yang ketiga, wala tazna. Jangan berzina. Karena kalau kita melihat tradisi jahiliyah dalam pernikahan itu kan macam-macam. Ada perempuan itu meletakkan bendera di pintu rumahnya, sengaja mengundang laki-laki untuk berzina dengan dia. Pamannya ada laki-laki yang masuk berzina dengan 10 laki-laki, kemudian hamil. Tinggal milih saja bapaknya siapa. Ini kan tradisi nikahnya jahiliyah seperti itu. Makanya tradisi jahiliyah itu mereka suka berzina. Maka poin yang ketiga, jangan berzina. Kemudian yang keempat, wala taqtulu auladakum. Jangan membunuh anak-anak kalian.
Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah itu apa? Suka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dihabarkan kepada orang-orang musyrik jahiliyah itu akan kelahiran perempuan, bayi perempuan, mereka marah, tidak suka. Makanya kemudian ada tradisi mereka suka mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena untuk menutup rasa malu. Malu kalau punya anak perempuan itu. Itu orang jahiliyah. Tetapi ada riwayat. Riwayat ini tidak benar sebenarnya. Riwayat ini lemah. Tapi banyak para duat itu menyampaikan riwayat ini. Tentang kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ini kisah batin. Cuman masalahnya sudah kadang tersebar kan gitu. Ceritanya begini. Jadi Umar suatu ketika itu kelihatannya kayak orang gila. Kadang-kadang senyum, tertawa, kadang-kadang menangis. Coba antum kalau sendirian, kadang tersenyum, kadang menangis. Kira-kira itu orang ngomong apa sama antum? Stres orang itu kan begitu ya. Jadi Umar itu kadang-kadang senyum, tertawa, kadang-kadang menangis. Jadi akhirnya kemudian ditanya gitu ya. Wahai Umar, lima tabki, wa lima tadhak. Kenapa kau menangis? Kenapa kau tertawa gitu? Kemudian Umar radhiyallahu mengatakan, adapun saya tertawa. Saya teringat dulu di zaman jahiliyah. Ketika aku safar, aku lupa membawa Tuhan. Tuhannya orang-orang jahiliyah itu kan macam-macam. Ada Tuhan besar, diletakkan di ruang tamu gitu ya. Ada agak kecil, diletakkan di kamar. Ada kecil nonet. Itu biasanya dibawa untuk safar. Taruh di pesak, di gantong gitu ya. Lah Umar itu lupa membawa berhala kecil nonet itu. Jadi ketika sudah jauh dari Mekah nih, Umar radhiyallahu an rindu ingin menyembah Tuhannya. Tuhannya pula ketinggalan. Akhirnya kemudian Umar berpikir gimana caranya. Ketika dia sudah lapar, dia keluarkan sawik rotinya itu untuk dimakan. Terpikir untuk membuat Tuhan dari sawik. Akhirnya kemudian betul-betul dia buat dari Tuhan dari sawik, dari roti adonan roti itu. Dikepal-kepal jadilah kepala, dikepal-kepal jadilah tangan, jadilah badan, jadilah kaki, jadilah Tuhan Umar siap disembah umat. Masalahnya semua adonan roti habis. Jadi Tuhan disembahlah sama Umar itu radhiyallahu. Lama-lama lapar dia. Pusing kan? Mau makan, sawitnya habis, sudah jadi Tuhan. Kalau tidak makan, lapar. Akhirnya dia pandang Tuhannya. Makan gak? Ku makan gak? Gitu. Karena lapar, terpaksalah diambil kakinya, dimakan, kurang. Ambil satu kakinya, dimakan, hilang dua kakinya, kurang. Ambil badannya, dimakan, kurang kenyang. Ambil tangannya, kurang puas. Kepalanya juga ditelan, habis Tuhan Umar dimakan. Umar satu-satunya sahabat yang makan Tuhan Umar ini. Tapi kisah ini batin. Ya, ingat, ini kisah batin. Coba yang orang makan Tuhan. Harusnya Tuhan makan orang ya. Masyaallah muslim. Makanya Umar berpikir, bodoh kali aku gitu bahasanya. Bisa gitu ya, Tuhan dimakan. Makanya Umar tertawa kalau teringat kisah itu. Itu kenapa saya tertawa gitu maksudnya. Adapun kenapa saya menangis? Itulah lalu bercerita. Aku dulu punya anak perempuan, aku tidak tahan dengan aib, aku malu dengan orang, akhirnya kukuburkan bayi itu hidup-hidup. Aku pun menangis karena sudah membunuh anakku sendiri. Masyaallah muslimin, intinya tradisi jahiliyah memang begitu, suka mengubur bayi hidup-hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ingat, bayi-bayi yang kau bunuh itu akan datang menghadap Allah tanpa kepala. Kepalanya dipegang dengan tangan kirinya, tangan kanannya menggeret orang yang membunuhnya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, sal hada lima qatalat. Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia bisa membunuh. Tanya ibuku kenapa dia bisa membunuh. Tanya bapakku kenapa dia bisa membunuh. Tanya orang-orang yang membunuhku kenapa dia bisa membunuhku. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Karena tradisi membunuh bayi itu bukan hanya di zaman jahiliyah, sampai sekarang. Macam-macam alasan. Ada yang membunuh bayi karena dikatakan anak haram. Nggak jelas suaminya, nggak jelas bapaknya. Malu, akhirnya dibunuh. Dibuang ke sorokan, ditaruh di dus, dibuang ke tong sampah. Sembarang letak, mati dia. Membunuh. Atau karena mungkin takut. Kebanyakan anak sudah miskin, banyak anaknya. Nanti siapa yang kasih makan? Karena takut kemudian dia tidak bisa kasih makan, diracun anaknya biar mati. Pada Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami loh yang kasih rezeki kalian dan anak kalian. Kenapa bingung? La taqtulu auladakum khasyatan imlaq. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut makan bersama kamu. Takut kemiskinan. Nah, tradisi jahiliyah itu suka membunuh bayi, makanya di antara isi baiat itu wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu min baini aydikum wa arjulikum, dan jangan kalian melakukan buhtan, tuduhan-tuduhan, kebohongan-kebohongan. Wala ta'suni fi ma'ruf. Jangan kalian bermaksiat akan perintah yang baik dariku. Kalau aku memerintahkan sesuatu yang baik, jangan bermaksiat. Jangan menentang. Kalian harus mengikuti. Faman waffa minkum fa ajru 'ala Allah. Kalau kalian memenuhi isi baiat ini, maka pahalanya aku serahkan kepada Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kaffar. Tapi kalau seandainya kalian melanggar, salah satunya kalian melanggar, anggap saja kalian mencuri, berarti kalian harus dihukum, potong tangan. Anggap kalian berzina dan sudah muhsin, sudah bosan, sudah menikah, rajam sampai mati. Kalau kalian sampai melanggar, fa'uqib, maka kalian akan dihukum. Di mana? Di dunia. Fahuwa lahu kafarah. Tapi hukuman itu jadi kafarah. Daripada engkau nanti dihukum di akhirat, kau lebih baik dihukum di dunia, gitu maksudnya. Engkau mencuri nih, daripada nanti di akhirat kau dihukum, bagus kau potong tanganmu di dunia. Daripada kau ditenggelamkan di neraka karena perzinahan, bagus kau dirajam di dunia, gitu maksudnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa man asaba min dzalika syai'an fastatarahu Allah fa amruhu ila Allah. Tapi kalau seandainya kalian melakukan atau melanggar dari isi baiat ini, ternyata Allah tutupi kalian. Tidak ada yang tahu. Tidak menyerahkan diri ke mahkamah. Tidak ada yang tahu kecuali engkau dengan Allah saja. Maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah indahnya Islam. Ketika ada seseorang wanita namanya wanita dari suku Ghamidiyah. Wanita dari suku Ghamidiyah. Imra'atul Ghamidiyah. Datang kepada Rasul. Rasul, inni zanaitu fatahhirni. Rasul, aku sudah berzina. Tolong bersihkan aku. Kata Nabi SAW, jangan-jangan kau hanya peluk-peluk saja. Jangan-jangan kau hanya pegang-pegang saja. Peluk-peluk. Rasul benci kalau ada orang ngaku seperti ini. Jangan ngaku, gitu maksudnya. Pulang tobat, selesai. Tapi wanita ini mendesak. Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Rasul,
aku sudah berzina, bersihkan aku. Pulang. Jangan-jangan cuma sentuh-sentuh saja, pulang. Kata wanita Rasul, ini buktinya hamil aku. Ada buktinya hamil. Tolong, aku sudah berzina, ini buktinya aku hamil. Kata Nabi SAW, kalau begitu ya sudah. Kau pulang, lahirkan anak. Nanti setelah lahir baru datang lagi. Nabi itu kasih kesempatan 9 bulan. Kalau bisa jangan balik. Ya. Sudah kau dikasih ke 9 bulan, dia pergi 9 bulan. Itu kan 9 bulan itu cukup untuk bertobat. Jangan balik lagi kepada Nabi. Nabi tidak suka tuh. Sudah lahiran, datang lagi sama Nabi. Rasul, zana itu matohir. Rasul kata, aku enggak. Dulu aku yang berzina, tolong bersihkan aku nih. Lahir, anakku sudah lahir. Nabi SAW mengatakan, tapi bayi itu butuh disusui. Kau pulang susui 2 tahun. Lihat, Rasul ngasih kesempatan lagi tuh. Maksudnya setelah 2 tahun jangan balik lagi aku gitu ya. Sudah di rumah saja. Besarkan anakku bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi memang wanita ini ingin bersihkan dirinya. Sudah 2 tahun disusui, datang lagi bayinya. Rasul, aku sudah menyusui 2 tahun. Kapan kau rajam aku? Kata Nabi SAW, tapi bayi ini butuh makan. Ada enggak orang yang mengkafil bayinya? Masih cari-cari alasan sama Nabi. Kata wanita ini, ada, keluargaku siap menampung dia. Akhirnya karena sudah bulat tekadnya, maka Rasul pun kemudian merajam wanita itu. Kenapa? Karena dia mendatangkan sekuat-kuat dalil. Apa sekuat-kuat dalil? Pengakuan. Kalau ngaku itu tidak perlu saksi. Yes. Yang perlu saksi itu kalau nggak ngaku, perlu didatangkan 4 saksi. Itu pun melihat langsung, live. Bukan ketika ketahuan yang satu telanjang sana, yang satu telanjang sini, tidak bisa. Saksinya harus melihat. Seperti pena masuk ke lubang botol. Itu bahasanya. Itu saksinya harus seperti itu. Jadi tidak semata-mata nuduh orang berzina itu mudah dalam Islam itu. Kalau berduaan ke sana kemari tidak bisa tuduh-tuduhan dia berzina. Menunjukkan apa? Kehormatan orang itu dihargai. Sebab kalau seandainya itu dianggap sah saksinya, ini mengancam jiwa. Ya. Kalau dia sudah menikah bisa dirajam. Makanya dalam Islam itu saksi itu tidak sembarang. Tapi kalau sudah ngaku ya tidak perlu saksi lah. Mengaku apa pun ada ngaku. Maka Rasul merajam wanita ini. Ketika dirajam di sahabat saking semangatnya, darahnya muncrat, terkenalah bajunya Khalid bin Walid. Khalid pun mencaci maki wanita itu. Dasar pezina. Kata Nabi, jangan kau caci wanita itu. Karena dia sudah mendatangkan satu taubat yang sangat besar. Kalau seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mereka. Tapi syahidnya di sini perkataan Rasul, kalau seandainya waman asaba min dzalika syai'an fasatarahullah fa amruhu ila Allah. Kalau seandainya orang bermaksiat, sudah tutupi saja. Tutupi saja, tidak usah lapor ke hakim. Tobat saja, itu lebih baik. Karena di antara sifat Allah itu sitir. Sitir itu artinya menutupi aib manusia. Terkadang orang berbuat jahat maksiat di malam hari, Allah tutup aibnya di siang hari. Orang nggak tahu, sehingga kita tidak malu. Terkadang kita berbuat maksiat di siang hari, Allah tutup aib kita di malam hari. Orang nggak tahu. Makanya kenapa dosanya besar orang yang menceritakan aibnya sendiri. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan illal mujahid. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang bercerita dosanya terang-terang. Allah sudah tutupi, kau ceritakan pula. Tahu nggak kamu? Saya punya tato. Gambar buaya darat. Ini tahun dulu saya pernah jadi preman pasar Sekupang. Ngapain cerita? Kalau ada tato pakai baju tutupi, sehingga orang nggak tahu. Bahwa kita ini dianggap orang baik. Kan? Karena menceritakan dosa yang sudah lalu itu kejahatan dalam Islam. Tidak diampuni dosanya. Kasihan jadinya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak semua diceritakan. Suami istri.
Syekh ditanya, Syekh, bagaimana seorang suami yang baik, yang soleh mendapatkan istrinya mantan pelacur? Suaminya tidak tahu dia mantan pelacur. Apakah boleh wanita ini terus terang dengan suaminya supaya tidak ada yang tutup-tutupi? Kata Syekh, jangan. Karena tidak semua terus terang itu akan menjadi sebuah kebaikan. Tutup saja. Anggap suamimu, kamu orang baik-baik. Jangan diceritakan, Pak. Maaf nih, Bang. 20 tahun dulu, saya ini pelacur internasional. Nah, suaminya malah marah ini. Enggak boleh, kita enggak boleh dibuka aib. Makanya Allah di sini di antara isi baiatnya, wa man asaba min dzalika syai'an fasatarallahu fa'amru. Sudah, kalau sudah ditutup oleh Allah, tutup. Jangan dibuka, jangan dibuka. Ya. Sudah insyaallah. Baik. Jadi ini isi baiat dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Setelah kemudian mereka berbaiat kepada Rasul dan isi baiatnya ini, maka mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul, tolonglah kirim kepada kami orang yang cerdas, orang yang bisa menjelaskan Islam supaya lebih memudahkan kami berdakwah di Madinah. Jadi 12 orang ini minta kepada Rasul untuk diutus seorang dai. Maka Rasulullah SAW kemudian mengiyakan. Siapa yang diutus Nabi? Safirul Islam. Seorang juru dakwah pertama yang diutus keluar Mekah. Khuruj untuk berdakwah. Siapa dia? Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umair ini orang kaya. Jangan salah. Orang kaya. Disayang sama ibundanya. Dia masih muda. Ganteng. Akhlaknya bagus, tutur katanya indah. Tapi gara-gara masuk Islam, diputus semua nafkahnya dari orang tuanya. Dia lebih memilih Islam dibandingkan menjadi orang kaya. Dia lebih ikut Nabi. Orangnya cerdas, orangnya ganteng, orangnya ahli diplomasi, orator ulung. Jadi Nabi SAW kalau putus orang itu tidak sembarang. Dicari yang ganteng supaya kalau ketemu nggak takut orang. Kan ada orang belum dakwah nengok mukanya dah mau nggak mau, malas. Padahal belum tentu dia sangar sesangar wajahnya kan. Tapi Rasul tidak mau ada hal-hal yang kemudian semua orang kan dipilih yang ganteng. Mus'ab bin Umair itu perawakannya sama dengan Nabi. Mus'ab bin Umair ini perawakannya sama dengan Nabi. Makanya di perang Uhud ketika Mus'ab bin Umair terbunuh, disangkanya yang membunuh sudah membunuh Nabi. Disebarlah Nabi terbunuh di perang Uhud, padahal yang meninggal Mus'ab. Karena perawakannya mirip Nabi masalahnya. Mus'ab bin Umair ganteng, orator, lemah lembut. Pokoknya semua ada pada Mus'ab bin Umair. Subhanallah, tapi Mus'ab bin Umair dialah manusia yang pertama memberikan hidayah kepada dua tokoh Ansar, Hajr dan Aus, Sa'd bin Rabi dan Sa'd bin Ubadah. Tapi dia tidak menyaksikan bagaimana ketika Mekah dibuka dan Islam tersebar dan melaksanakan hajat wada, karena dia meninggal di perang Uhud. Tapi lihat jasanya. Makanya Mus'ab bin Umair ketika meninggal, subhanallah orang kaya. Tapi jasadnya ketika meninggal di perang Uhud itu kafannya gak cukup. Ditarik ke kepala, kakinya nampak. Ditarik ke kaki, kepalanya nampak. Adalah orang kaya. Karena dia tidak mencari kekayaan. Dia di'la'i kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan baiat akobah yang kedua minggu depan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd.
Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, sejarah manusia terbaik di dunia, Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang pembaiatan Aqabah yang pertama. Maka malam ini kita akan membahas tentang pembaiatan Aqabah yang kedua. Dan pembaiatan Aqabah yang kedua adalah sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari tersebarnya Islam di zaman itu sampai hari ini. Artinya pembaiatan Aqabah yang kedua ini sejarah yang menarik kita kupas karena banyak pelajaran yang kita akan petik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang-orang Ansar dari kalangan Khazraj kebanyakan, saya ulang biar antum paham, Ansar itu terdiri dari dua kabilah. Kabilah yang paling besar disebut Khazraj, dan kabilah yang kecil daripada Khazraj disebut Aus. Jadi Ansar itu terdiri dari dua kabilah, Khazraj dan Aus. Tapi Khazraj lebih besar dibandingkan Aus. Pimpinannya, kalau Khazraj itu dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah. Kalau Aus dipimpin oleh Sa'd bin Mu'adz. Dua-duanya Sa'ad. Gampang ngapalnya. Satu Sa'ad ibn Ubadah, berarti Khazraj. Satu Sa'ad ibn Mu'adz, berarti Aus. Lah pada pembaiatan yang pertama, itu kebanyakan orang-orang Khazraj yang terlibat. Orang Aus tidak banyak. Ketika dalam pembaiatan pertama, orang-orang Ansar itu berapa jumlahnya? 12 orang. Itulah yang disebut dengan Nuqabaul Ansar. Orang-orang pilihan dari orang-orang Ansar. Lah ketika itu ada seseorang namanya As'ad ibn Zurarah. Dari 12 orang itu ada anak muda yang paling muda, namanya As'ad ibn Zurarah. Catat nama ini karena nama ini akan terus diceritakan dalam kisah ini. As'ad ibn Zurarah. As'ad ibn Zurarah ini meminta kepada Nabi SAW untuk dikirim ke kota Madinah orang yang bisa mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Maka Nabi SAW kemudian memilihkan untuk mereka seorang sahabat yang sangat tampan, sangat ganteng, pandai diplomasi, akhlaknya baik, dan juga orangnya lembut. Namanya Mus'ab ibn Umair. Dan ini strategis dakwah Nabi. Karena ini baru pertama Rasul mengirim orang untuk berdakwah keluar. Maka Nabi SAW tidak serta-merta memilih sembarang orang. Tentu Nabi SAW harus mengambil orang pilihan. Terpilih Mus'ab ibn Umair. Orangnya ganteng, kemudian putih, orangnya cakap bicara, retorikanya orator, pandai melobi, gitu. Orangnya juga menyenangkan dan akhlaknya bagus serta lembut. Kalau antum hidup di zaman Rasul, saya kira nggak ada yang kepilih. Ya. Karena Rasul tidak pilih antum. Antum orangnya nafsuan masalah.
Jadi Rasul itu cari yang memang luar biasa. Berangkatlah Mus'ab, sedikit biografi Mus'ab ya biar paham. Mus'ab bin Umair ini adalah termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang mula-mula masuk Islam, dan dia tergabung kepada sahabat yang masuk Islam di Darul Arqam. Artinya memang orang awal-awal dia. Mus'ab bin Umair orang kaya. Dia kalau keluar itu bajunya itu yang mahal. Suka dengan wewangian. Pokoknya penampilannya keren karena dia orang kaya. Tetapi setelah masuk Islam, maka orang tuanya menghentikan nafkahnya kepada Mus'ab bin Umair. Disuruh murtad kembali. Bahkan sempat ditahan keluarganya dan disiksa. Sampai akhirnya dia kabur, kemudian ikut hijrah bersama kaum muslimin pada hijrah yang pertama ke Ethiopia, ke Habasyah. Lah Mus'ab bin Umair ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia ikut hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke kota Madinah. Lah di antara kedudukannya Mus'ab bin Umair di mata Nabi SAW itu, Rasul pernah mengatakan begini, "Unzuru ila hadzal rajul alladzi qad nawwara Allahu qalbah." Lihatlah kepada Mus'ab bin Umair, orang ini Allah telah buat cahaya hatinya. Orang ini orang bersih, orang baik. Allah kirim cahaya kepada hatinya, sehingga dia menjadi orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika Mus'ab bin Umair ini, dia kan salah satu orang yang memegang bendera dalam perang Badar dan perang Uhud. Tapi Allah takdirkan di perang Uhud dia mati syahid. Lah perawakan Mus'ab bin Umair itu persis seperti Nabi. Kalau dia pakai baju besi, kemudian kepalanya pakai helm perang, itu tidak bisa dibedakan mana Nabi, mana Mus'ab bin Umair. Saking persisnya. Kalau sudah sama-sama pakai baju perang. Makanya di perang Uhud, ketika ada orang musyrik berhasil membunuh Mus'ab bin Umair, disangkanya dia membunuh Nabi. Tersebarlah berita hoax bahwa dia sudah membunuh Nabi. Padahal yang dibunuh siapa? Mus'ab bin Umair. Karena mirip masalahnya. Ketika Mus'ab bin Umair mati syahid di perang Uhud, kain kafan yang diberikan itu sangat mengkhawatirkan, karena kalau ditarik ke kepala, kemudian nampak kakinya, ditarik ke kaki, nampak pula kepalanya. Lah Mus'ab bin Umair ini ketika meninggal dunia, maka Nabi SAW membacakan ayat kepadanya, "Minal mu'minin rijalun sadaqullah, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih." Di antara orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang membenarkan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Itulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Lah Mus'ab inilah yang dipilih Rasul untuk berdakwah pertama kali, khuruj untuk berdakwah. Dialah Mus'ab bin Umair datang ke kota Madinah. Ke rumah siapa tujuannya? Ke rumah sahabat As'ad ibn Zurarah tadi. As'ad ibn Zurarah ini ada kekerabatan dengan pemimpin Aus, Sa'd bin Mu'adz. Berangkatlah Mus'ab, kemudian menginap di rumah As'ad ibn Zurarah. Disitulah berkumpul orang-orang yang pernah membaiat Rasul pada baiat Aqabah yang pertama. Belajar kepada Mus'ab di rumah siapa? As'ad ibn Zurarah. Rupanya kedengaran perkumpulan As'ad ibn Zurarah yang memanggil Mus'ab ibn Umair, kemudian membuat halaqah kajian di rumahnya oleh dua pembesar Aus. Dulunya masih musyrik, belum masuk Islam nih.
Yang pertama Usaid ibn Hudhair namanya. Usaid ibn Hudhair. Yang kedua Sa'd bin Mu'adz. Marah dua orang ini. Ngapain orang Mekah ke Madinah? Apa mereka atau dia mau datang membodoh-bodohi orang-orang Madinah? Sebaiknya diusir saja. Lah ketika itu Sa'd ibn Mu'adz mengutus Usaid ibn Hudhair ini supaya mengusir siapa? Mus'ab ibn sahabat Mus'ab ibn Umair ini di rumah As'ad ibn Zurarah ini. Berangkatlah Usaid ini. Sebelum datang, As'ad ibn Zurarah membisikkan di telinga Mus'ab ibn Umair ini. Wahai Mus'ab, ini orang ini yang mau datang di Usaid ibn Hudhair ini. Orang Aus, dia pemimpin Aus. Kalau kau bisa memasukkan dia ke Islam, maka akan banyak orang masuk Islam. Jadi udah dibisiki dulu tuh. Datanglah Usaid ibn Hudhair kepada As'ad ibn Zurarah menanyakan mana orang Mekah itu. Maksudnya siapa? Mus'ab ibn Umair. Ketika datang di hadapannya saja langsung dicaci maki dan disuruh pergi. Tetapi Mus'ab sekali lagi ibn Umair ini orangnya lembut. Orangnya sangat cerdas dalam bicara, orator lah. Retorikanya baik. Jadi dia ngomong sama si Usaid ibn Hudhair ini, wahai Tuan Usaid, begini saja. Kamu tidak perlu mengusir saya. Bagaimana kalau kita bincang-bincang sebentar saja, tidak usah lama-lama. Kalau yang saya dakwahkan kepadamu sebuah kebaikan, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Tapi kalau yang saya dakwahkan kepadamu menurut kamu tidak pantas, tidak layak, tidak cocok, kau tidak perlu usir aku pulang sendiri ke Mekah. Kalau objektif itu namanya. Akhirnya Usaid pun mengatakan, ya daripada ada keributan, kan enak kalau gitu. Duduklah Usaid dengan Mus'ab, bincang-bincanglah soal Islam. Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran, memahamkan apa itu Islam, apa itu Allah, apa itu Nabi, apa itu dijelaskan kepada Usaid dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Usaid ibn Hudhair ini. Subhanallah. Sekali dengar, sekali baca Al-Quran, hidayah masuk pula ke hati Usaid ibn Hudhair ini. Lihat sahabat Nabi. Baru dengar ayat saja langsung sami'na wa ata'na. Langsung masuk Islam. Maka kemudian kata As'ad ibn Zurarah, sebaiknya kau mandi, kau berwudu, kau solat. Karena engkau sudah bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasul. Maka akhirnya kemudian Usaid ibn Hudhair pun kemudian berwudu dan solat 2 rakaat. Usaid ibn Hudhair ini mengatakan kepada As'ad ibn Zurarah, sekiranya Sa'd bin Mu'adz masuk Islam, tentu lebih baik lagi. Akhirnya kemudian kata Usaid, biar itu urusan saya. Berangkatlah Usaid menuju Sa'd ibn Mu'adz. Sa'd ibn Mu'adz ini kaget. Ketika berangkat nampak emosi. Mau ngusir Mus'ab ibn Umair. Datang kok mukanya beda. Kayak udah kena masuk Islam nih orang. Akhirnya kemudian Usaid ibn Hudhair ini membuat cerita. Dan dia mengatakan, aku sudah ngomong sama Mus'ab ibn Umair, sudah kusir dia. Dia berbohong. Tapi ada perkara yang jauh lebih dahsyat dibandingkan kedatangan Mus'ab orang Mekah itu. Kagetlah ini Sa'd ibn Sa'd bin Ubadah ini. Apalagi beritanya katanya. Kata Usaid ibn Hudhair, ada kabilah Bani Harith mau membunuh ponakan. Maksudnya ponakan itu siapa? As'ad ibn Zurarah. Setelah ponakannya Sa'd bin Mu'adz. Marah Sa'd bin Mu'adz. Walaupun sudah berseberangan beda agama, tapi kalau hamiyah jahiliyah itu berbeda. Ini masalah kesukuan.
diambilnya pedang dan dikatakan kepada Usaid, ayo, maunya apa Bani Haris itu? Kalau dia berani menyentuh ponakanku, maka dia akan perang dengan Aus, katanya. Padahal informasi hoax yang diceritakan supaya Sa'ad ini diperjumpakan dengan Mus'ab ibn Umair. Kalau enggak dibuat kayak gitu oleh Usaid, nanti tidak mau datang. Maka berangkatlah kemudian Sa'ad ini bersama Usaid menemui keponakannya As'ad bin Zurarah. Sampai di tempatnya As'ad, tidak ada apa-apa. Tidak ada orang yang mau nyerah. Kemudian dia marah-marah kepada Mus'ab dan disuruh pergi dari tempatnya As'ad bin Zurarah. Maka persis seperti yang dikatakan kepada Usaid, maka Mus'ab pun mengatakan kepada Sa'd bin Mu'adz, sudah wahai Tuan Sa'ad, duduk dulu sebentar. Saya ingin berbincang. Kalau memang tidak cocok, saya balik, tidak perlu diusir. Kalau cocok, alhamdulillah. Ngobrol lagi dua orang ini. Dibacakan lagi ayat-ayat Al-Quran, masuk lagi hidayah. Masya Allah, memang. Ini luar biasanya Mus'ab bin Umair. Bisa loh dia sekali dakwah, ini bukan orang kaleng-kalengnya yang didakwai itu. Ini pemimpin-pemimpin yang didakwai. Tetapi dengan gaya bicaranya, Mus'ab ibn Umair ini bisa mempengaruhi dua tokoh Aus dalam satu waktu, dua-duanya masuk Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pulanglah Sa'd bin Mu'adz ini. Kemana? Ke Aus. Apa kata dia kepada orang-orang Aus ini? Kata Sa'd bin Mu'adz, wahai orang-orang Aus, bagaimana kedudukanku di antara kalian? Oh, orang-orang Aus mengatakan, engkau sayyiduna, engkau pemimpin kami, engkau orang terbaik kami, engkau orang mulia kami. Oh, dipuji oleh orang-orang Aus. Kalau kalian masih mengakui kedudukanku, kata Sa'd bin Mu'adz, tidak ada satupun, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang tua, kecuali harus bersyahadat. Harus masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, jangan satu atap dengan aku. Masya Allah, dia paksa kabilahnya masuk Islam. Satu Aus. Aus kabilah besar. Dia mengatakan tidak boleh laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang tua, kecuali wajib bersyahadat. Wajib masuk Islam. Kalau tidak, jangan satu atap dengan aku. Ini yang ngomong pimpinannya. Akhirnya satu kabilah Aus semua masuk Islam. Kecuali satu orang. Ini satu orang ini kurang ajar nama masuk Islam. Namanya Usairid, Amr bin Thabit. Usairid. Tapi Usairid ini sabdakan Nabi SAW, amalun qalil, sedikit amalnya tapi besar pahalanya. Karena belakangan dia masuk Islam. Tapi masuk Islamnya nanti ketika perang Uhud. Jadi satu kabilah Aus itu semua masuk Islam. Bayangkan bagaimana jasanya Sa'd bin Mu'adz terhadap Islam. Mengislamkan satu kabilah. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala berikan karamah kepada Sa'ad ini saat wafatnya setelah menghakimi Bani Quraidah. 70.000 malaikat turun dari langit yang sebelumnya tidak pernah turun mengikuti jenazahnya. Bahkan makhluk Allah terbesar, Arsyur Rahman, bergetar gara-gara wafatnya Sa'd bin Mu'adz. Karamahnya nih. Bayangkan Ars gede gitu bisa bergetar dulu ya. 70.000 malaikat turun tuh mengikuti jenazahnya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kuburan, maka Sa'adlah orangnya. Tapi rupanya Sa'ad tidak selamat dari himpitan kubur. Maksud himpitan kubur di sini, kalau bagi orang-orang yang beriman, seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya. Karena kita manusia tercipta dari tanah,
dan akan kembali ke tanah. Jadi tanah itu bimanzilatil sekedudukan dengan ibu. Jadi kalau kita masuk ke tanah, kemudian tanah menghimpit kita, itu seolah-olah ibu sedang menghimpit anaknya. Tidak akan terasa sakit. Tapi kalau orang kafir, kata Nabi SAW, ketika dihimpit kuburan, semua akan meretakkan tulang dan persendian. Dia pun akan menjerit, tidak ada yang tahu suaranya kecuali binatang. Kata Nabi, kalau memang ada orang selamat dari himpitan kubur, Sa'adlah orangnya. Ya, kenapa Rasul mengatakan Sa'ad? Karena jasanya besar dalam Islam. Satu kabilah masuk Islam loh ya. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah Sa'ad masuk Islam, Sa'ad bin Mu'ad, kemudian juga Usaid ibn Hudhair. Usaid ibn Hudhair juga sama. Allah berikan karunia. Jangan salah Usaid ibn Hudhair ini. Jadi suatu ketika Usaid ibn Hudhair ini sedang membaca Al-Quran. Dia punya anak namanya Yahya. Yahya tertidur, di sampingnya ada kuda. Setiap dia membaca Quran, kudanya itu meringki kemudian bergerak. Karena takut kemudian kudanya menyepak anaknya, dia berhenti membaca Quran. Dilanjutkan lagi, kudanya gitu lagi. Sampai akhirnya kemudian dia melihat cahaya dari langit. Tapi karena dia takut dengan putranya Yahya, karena dekat kuda, akhirnya dia tidak melanjutkan bacaan Quran. Keesokan harinya, Nabi tahu rupanya peristiwa itu. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Usaid, kalau engkau terus membaca Al-Quran malam tadi, maka malaikat akan berdatangan kepadamu. Malaikat akan turun dan manusia bisa menyaksikannya. Itu diantara karomahnya Usaid ibn Hudhair. Ini disebut karomah. Ini betul karomah. Kalau kebal bacok, kebal bakar, pental-pentalan, itu bukan karomah, itu sihir itu. Atau mungkin trik sulap kan itu. Atau acting dan settingan. Gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kemudian dua pembesar Aus ini masuk Islam nih, Usaid ibn Hudhair sudah masuk Islam, Sa'd bin Mu'ad masuk Islam, dan satu kabilah Aus masuk Islam, tinggal satu pemimpin belum masuk Islam. Siapa? Sa'd bin Ubadah. Ini pemimpin terbesarnya, pemimpin Khazraj. Karena Khazraj besar. Tapi orang-orang Khazraj, sebagian mereka sudah masuk Islam pada pembaiatan Aqabah yang pertama. Maka nggak saya kisahkan karena justru mereka yang pertama masuk Islam. Tetapi pemimpinnya Sa'd bin Ubadah ini belum masuk Islam. Akhirnya kemudian orang tiga ini bersiasat. Mus'ab, kemudian Usaid, dan juga Sa'd bin Mu'ad mendatangi Sa'd bin Ubadah. Allah takdirkan di tangan Mus'ab pula dia masuk Islam. Betapa banyak pahala Mus'ab bin Umair ini, mengislamkan dua kabilah, dua pemimpin kabilah, dan sebab Islamnya dua pemimpin kabilah Khazraj dan Aus, Khazraj dan Aus semua masuk Islam. Belakangan disebut Ansar. Itulah orang-orang Ansar. Ya, jadi kebaikan Mus'ab bin Umair luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, maka Mus'ab bin Umair pulang lagi ke Mekah dengan membawa orang-orang Ansar yang ingin berbaiat kepada Nabi. Datanglah Mus'ab bin Umair dengan 70 lebih. Pokoknya jumlahnya di bawah 80. Di atas 70. Ya bisa 75, 76, 77 gitu ya. Dan dengan dua wanita. Berangkat mereka di musim haji pada tahun 12 setelah kenabian, 1 tahun sebelum hijrah. Berangkat. Kemudian Musa menghabarkan kepada Nabi SAW tentang 70 orang lebih ini yang ingin berbaiat. Nabi SAW harus cerdas karena mereka terancam masalahnya. Karena kita tahu bahwa di akhir-akhir dakwah Rasul di Mekah itu kondisinya sulit. Apalagi setelah meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib, dan tahun itu disebut Amul Hajj, di tahun kesedihan, itu Rasul disempitkan dakwahnya.
bahkan diboikot oleh 18 kabilah, sehingga Rasul harus hati-hati berjumpa dengan mereka. Maka Nabi SAW menentukan waktu, menentukan tempat, dan juga menentukan orang yang akan dibawa orang-orang dia menemui orang-orang Ansor. Maka akhirnya Nabi SAW menentukan tempat di Aqabah. Waktunya 2 hari tasyrik setelah haji. Dan Rasul membawa 3 sahabatnya. 1 Abu Bakar, 2 Ali, dan 3 Abbas. Tapi Abbas ini belum masuk Islam, masih kafir. Di sini perbedaan baiat yang pertama dengan yang kedua. Apa perbedaannya? 1 dari jumlah. Kalau baiat yang pertama 12 orang. Kalau baiat yang kedua ini 70 lebih, 75, 76 gitu. Kemudian yang kedua, pembaiatan yang kedua, pertama tidak ada perempuan. Walaupun baiatnya disebut baiatun nisa. Tetapi dalam baiat yang kedua ada 2 perempuan. Kemudian pembaiatan yang pertama tidak dihadiri orang musyrik. Pembaiatan yang kedua ada orang musyrik. Siapa? Abbas ibn Abi Thalib, kan gitu ya. Dikatakan masuk musyrik karena Abbas masuk Islam setelah perang Badar. Kemudian baiat yang pertama disebut baiatun nisa, dan baiat yang kedua disebut baiatul harbi, baiat peperang, membela Nabi SAW. Tetapi dua-duanya disebut baiat Aqabah karena tempatnya di Aqabah. 1 baiat Aqabah ula, yang kedua baiat Aqabah tsaniyah. Lah ketika kemudian mereka sudah haji, kemudian hendak pulang ke Madinah di hari tasyrik kedua, karena haji itu bisa diselesaikan pada 3 hari tasyrik. Artinya mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Atau ditambah menjadi 13. Jadi bisa 5 hari, bisa 6 hari ibadah haji. Jadi kemudian di hari kedua tasyrik mereka berjumpa di Aqabah. Di tengah malam gelap gulita. Dan tidak boleh ada orang musyrik tahu. Ya, pembaiatan sembunyi-sembunyi gitu. Karena memang genting masalahnya. Akhirnya kemudian setelah berjumpa antara Nabi SAW, Abu Bakar dan Ali serta disertai dengan Abbas selaku tokoh, kan ya, tokoh Quraisy. Abbas ini masih kafir, tapi karena satu suku dengan Rasul, supaya Abbas melindungi Nabi. Karena kan orang-orang Ansor kan belum begitu dekat masalahnya. Maunya apa kan nggak tahu, harus dilindungi Nabi. Pas berjumpa di Aqabah, mulailah di situ berdialog. Abbas bertanya tujuan orang-orang Ansor ke Mekah. Karena Abbas mengatakan kepada orang-orang Ansor itu, tahukah kalian siapa orang ini? Maksudnya Nabi SAW, dia orang yang kami hormati di kabilah kami, walaupun kita berbeda keyakinan. Dia orang yang kami muliakan. Maka apapun yang terjadi dengan dia, tanggung jawab kami. Kalau seandainya kalian mau membawa saudara saya Muhammad ini ke Madinah, kau jamin keselamatan dia sampai di sana? Pokoknya betul-betul dibuat syarat sama Abbas ini. Sampai akhirnya kemudian orang-orang yang hendak berbaiat ini berjanji untuk melindungi Nabi SAW. Apa isi baiatnya? Inilah yang menarik. Isi baiatnya adalah dijelaskan oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Tubayi'uni 'ala as-sam'i wat ta'ati fin nasyati wal kasali wan nafaqati fil usri wal yusri wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi laumata la'im wa 'ala an tansuruni fatamna'uni idza qadimtu ilaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah," kata Rasul. Lihat ada beberapa poin dalam baiat ini.
Kata Nabi SAW, tubayi'uni ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasani. Pertama, kamu berbaiat kepadaku untuk mendengar dan taat. Syarat baiat kalian kepadaku, hendaklah kalian mendengar dan hendaklah kalian taat. Kemudian Rasul mengatakan, kapan itu? Baik ketika kalian semangat atau ketika kalian malas. Kalian harus dengar dan harus taat. Dan ini akidah ahli sunnah. Ketika mereka menjadikan Rasul sebagai pimpinan mereka, maka akidah ahli sunnah, kita wajib taat kepada pemimpin yang sah. Harus mendengar, harus taat. Tidak boleh memberontak. Karena itu akidahnya Khawarij. Kemudian yang kedua, wan nafaqati fil usri wal yusri. Dan kalian harus menafkahkan harta-harta kalian kepadaku di saat kalian senang atau di saat kalian sulit. Kalau di saat senang banyak duit, senanglah kita bantu. Kalau di saat susah, gimana pula caranya? Tapi Rasul mengatakan, Anda sedang senang, Anda sedang sulit. Kalau saya butuh dana, sudah harus ada dananya. Saya nggak mau tahu. Siap? Siapa? Kan begitu. Oke, sudah siap. Kata Nabi yang ketiga, wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka yang ketiga, baiat yang ketiga adalah kita harus menegakkan al-amru bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar. Tidak boleh ada kemungkaran kecuali dibasmi, dan tidak ada kemungkaran yang lebih mungkar melebihi kesyirikan. Kalian harus membasmi para penyembah berhala. Itu kemungkaran yang paling besar, dan ma'ruf yang paling besarlah tauhid, mendakwahkan tauhid. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa antaqulu fillahi law wa antaqulu fillahi la takhafuna fillahi lawmata laim. Yang keempat, kata Nabi SAW, dan kalian kubaiat untuk berbicara di jalan Allah dan tidak takut kepada siapapun yang mencela kalian ketika menegakkan kebenaran. Katakan yang benar walaupun pahit. Lihat Nabi SAW dikatakan gila, dikatakan perangkai syair, dikatakan tukang sihir, tukang tenung, pemecah belah, macam-macam. Tapi selalu saja Rasul tetap berdakwah. Jangan takut celaan orang yang mencela. Tetap kita harus berjalan. Anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu, gitu bahasanya. Mau apa kalian? Dan yang terakhir, inilah yang terakhir disebabkan kenapa baiat disebut baiatul harbi, baiat peperangan untuk menolong Rasul dalam setiap pertempuran. Yang terakhir kata Rasul, wa'ala antang suruni fatamna'uni idza qadimtu ilaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Hendaklah kalian menolongku. Kalian harus menolongku. Kalau seandainya aku datang kepada kalian, maka kalian harus menolongku sebagaimana kalian menolong diri-diri kalian, sebagaimana kalian menolong istri dan keluarga kalian, sebagaimana kalian menolong anak-anak kalian, maka begitu juga ketika kalian menolong diriku. Kalau kalian mengikuti 4 syarat pembaiatan ini, kata Rasul, walakumul jannah, kalian dijanjikan surga. Ya, ma'asyiral muslimin, ini 5 poin ini tegaknya Islam. 5 poin ini tegaknya Islam, ikhwan. Pertama, as-sam'i wa ta'ah. Kita harus mendengar dan taat, sebab itulah rahasia keamanan sebuah negeri.
Kalau Anda ingin aman, dengarkan pemerintah, taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Maka aman sebuah negeri, kita bisa beribadah dengan tenang. Kemudian yang kedua, nafkah. Nafkah itu artinya memberikan nafkah untuk agama, walaupun kita sedang butuh harta. Kalau sudah agama memerlukan uang, biaya untuk meninggikan kalimat Allah, Anda sedang kaya, Anda sedang miskin, wajib bantu. Dan itu ya, makanya bahasa Quran itu ketika bicara tentang memberikan makanan kepada fuqara wal masakin, apa kalimatnya? Ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ala hubbihi. Jadi ketika harta itu betul-betul kita suka gitu ya, tahu-tahu harus diberikan kepada orang miskin. Bisa nggak seperti itu? Ya kalau para sahabat bisa lah. Kalau kita ini tak bisa. Masa baru beli mobil mau dipakai ke Nidal Ilmi, mikirlah. Pakai dulu setahun. Jadi sahabat itu memang luar biasa pengorbanannya itu seperti itu karena sudah diikat dengan perjanjian masalahnya. Mau tidak mau mereka harus mengeluarkan harta. Kemudian wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga wajib menyampaikan yang hak, katakan yang hak, yang batil katakan batil, tidak peduli manusia ngomong apa. Kemudian kita harus membela agama, membela Allah, membela Rasul, membela Islam. Kita harus punya kecemburuan. Kalau Islam lagi dilecehkan, wajib kita marah. Kalau Rasul sedang dihina, wajib kita marah. Apalagi Allah dihina, ngajak perang mereka. Ini kan keseluruhan agama ini, setelah globalkan ini adalah agama. Apalagi yang dicari dalam agama. Akhirnya kemudian mereka pun mengatakan, siap kami melaksanakan 5 poin ini. Setelah melaksanakan 5 poin dalam riwayat yang lain, yang disebutkan dari Junadah bin Abi Umayyah. Beliau mengatakan, kata Ubadah, kami memasuki rumah Ubadah bin Samit. Kata Junadah bin Abi Umayyah, kami masuk ke rumah Ubadah bin Samit. Ketika itu dia sedang sakit, Ubadah bin Samit ini. Kami katakan, semoga Allah menyembuhkan dirimu. Bisa enggak kau cerita ketika engkau berbaiat dengan Nabi? Apa isinya? Maka Ubadah bin Samit mengatakan, fima akhada alaina an bay'ana ala sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi'al amra ahla illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Ubadah bin Samit kepada Junadah bin Abi Umayyah, beliau membaiat kami untuk mendengar, untuk taat, baik pada waktu semangat maupun malas, baik pada waktu sulit maupun lapang, untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas kami. Di sini kata Ubadah bin Samit redaksinya, kita harus tetap taat dan mendengar kepada pemerintah dalam kondisi sulit ataupun senang. Artinya dalam kondisi senang ketika pemerintah memberikan sebuah informasi akan BBM turun namanya. Kan senang kita. Ya. Harga-harga minyak turun, itu senang. Ya, kita harus terima. As-sam'i wa ta'ah. Di waktu sulit terbalik pemerintah mengumumkan, oh BBM naik 100%. Umpamanya kan? Minyak goreng naik, sayur bawang pun seikat-ikatnya naik, diumumkan sama pemerintah. Mau tidak mau, kita harus taat. Karena kalimatnya fi usrina wa yusrina. Ya. Jangan ketika pemerintah kemudian menurunkan harga, wah senang gitu, cakep pemerintah kita nih katanya. Sekali naikkan BBM, demonya itu berapa bulan? Kalau turun nggak beres, ngurus BBM aja nggak beres, mau yang lain pula diurus katanya.
Kalau dia yang jadi pemerintah, bukan BBM saja yang naik, semua naik. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, dalam Islam itu kritikan kepada pemerintah tidak dilarang. Tetapi maksudnya kritikan di sini dalam bentuk nasihat, dan nasihat kepada pemerintah itu ada caranya. Bukan di mimbar-mimbar, masa mimbar Jumat untuk ngeritik pemerintah. Mimbar Jumat itu ingatkan sholat, ingatkan zakat, ingatkan agama masih banyak. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Illa antara kufran bawahan, kecuali kalau pemerintah itu jelas-jelas kafir. Ada bukti kekafirannya. Maka kalau itu sih memang dibolehkan melakukan pemberontakan. Syaratnya apa? Jelas-jelas dengan mata kita melihat pemimpin kita kafir. Ya. Kemudian sampai bukti kepada dia, hujah sampai kepada dia, dia tetap di atas kekafirannya. Oh, kalau gitu tak bisa kita dipimpin orang kafir. Itu pun melihat maslahat dan mafsadah. Kalau mau menggulingkan orang kafir, antum senjatanya pisau dapur, pemerintah tank dan pesawat terbang, ngapain antum perang? Sama aja antum cari mati di situ kan. Jadi itu pun melihat maslahat dan mafsadah, nggak bisa main berontak-berontak saja. Alhamdulillah negara kita ini dipimpin oleh seorang muslim. Kurang nikmat apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Alhamdulillah. Inilah di antara isi baiat. Akhirnya kemudian pasca baiat Aqabah yang kedua inilah disinilah dimulai sejarah hijrah Rasul yang merubah tatanan Islam yang tadinya tertindas menjadi merdeka, yang tadinya tidak berkembang menjadi berkembang, yang tadinya gelap jadi cahaya. Akhirnya tersebarlah Islam sejak saat itu sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.